Haleluya, puji Tuhan saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel Renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap kali video baru diposting di channel ini saudara mendapatkan notifikasi. Silakan share juga video-video renungan di channel ini kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Sebagai orang percaya, Allah menganugerahkan rohnya untuk menyertai kita, untuk menghibur kita, untuk mengajari kita, untuk menyertai kita hari demi hari di sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita sangat perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di dalam 3 seri video ini kita akan belajar apa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan apa buktinya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena topik tentang dipenuhi oleh Roh Kudus seringkali jadi perdebatan saudara. Tetapi di dalam 3 seri video ini kita akan belajar apa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus dan apa buktinya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara adalah dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 mulai ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinganya serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara, perikop ini konteksnya adalah di mana Stefanus mengalami penganiayaan dan akhirnya mati syahid. Terlepas dari bagaimana kisah matinya Stefanus, karena kalau berbicara tentang kematian, semuanya sudah ada di dalam tangan Tuhan. Cara mati seseorang tidak menentukan siapa dan bagaimana orang itu, tetapi bagaimana dia menjalani hidupnya, itu yang menentukan. Dan kita akan belajar dari kehidupan Stefanus, khususnya di detik-detik terakhir kehidupannya. Saudara, Stefanus ini adalah salah seorang dari orang-orang yang terpilih untuk menangani pelayanan terhadap orang-orang miskin. Itu ada di Kisah Rasul pasal 6. Dan di ayat 5 di Kisah Rasul pasal 6, di sana ditegaskan bahwa Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi jelas dari ke-7 orang itu, yang terpilih adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di pasal 6 ayat 5 ini, yang paling ditegaskan sebagai orang yang penuh Roh Kudus dan penuh iman adalah Stefanus. Dan kemudian di pasal yang ke-7 ini saudara, di ayat 55 juga kembali ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh
dengan Roh Kudus. Jadi 2 kali ditegaskan bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kisah dalam perikop ini, kisah penganiayaan yang dialami oleh Stefanus, diawali dengan penegasan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan itu sebabnya saudara, yang saya rindu kita belajar di 3 seri video ini adalah bagaimana Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini menghadapi penderitaan, menghadapi masalah hidup, menghadapi persoalan, penganiayaan yang dia hadapi. Nah saudara, di video pertama ini kita akan belajar tindakan Stefanus yang pertama sebagai bukti dia penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa melihat, saya kembali baca mulai ayat 54 saudara. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, jadi saat orang-orang yang hendak menganiaya dia waktu itu, mereka sudah begitu marah. Mereka sudah siap-siap untuk menganiaya Stefanus. Tetapi sekali lagi firman Allah menegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, yang pertama yang dia lakukan sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus adalah menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, yang dilakukan oleh Stefanus dalam menghadapi situasi yang begitu genting, menghadapi bahaya, menghadapi aniaya di depan matanya, sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dalam situasi itu, dalam penganiayaan itu, yang dia lakukan adalah dia menatap ke langit, dia memandang Tuhan, dan saat dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaan Allah. Langit terbuka dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh satu pemandangan, penglihatan yang begitu mengagumkan saudara. Dia lihat Allah, dan itu terjadi saat dia mengalami penganiayaan, saat detik-detik akhir kehidupannya. Artinya yang pertama saudara, bukti atau ciri seseorang yang penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupannya adalah di masa-masa sulit yang dia hadapi dalam kehidupannya, dia sanggup mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan orang yang sanggup mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam kesusahan, dalam beban hidup yang dia hadapi, maka orang tersebut akan melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah. Jadi apa buah, apa bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Kalau kita belajar dari kehidupan Stefanus, maka bukti atau buah seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus adalah dia mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia mampu tetap memandang Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan saat aniaya, penderitaan, beban hidup dan persoalan dan sebagainya yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Saudara, alangkah pentingnya kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena dengan kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, kita mampu memandang Tuhan dalam segala masalah dan persoalan kita. Seringkali saudara, masalah dan persoalan membuat orang jauh dari Tuhan, membuat orang-orang akhirnya mencari solusi yang lain. Saat penyakit parah, saat persoalan besar, saat masalah besar menimpa, akhirnya mencari pertolongan yang lain. Tetapi berbeda dengan orang yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, orang tersebut akan tetap mampu memandang kepada Allah saat penderitaan, persoalan menimpa kehidupannya. Itu yang terjadi kepada Stefanus. Sekalipun nyawanya sedang terancam, dia tetap mampu memandang kepada Allah, bahkan mampu melihat kemuliaan Allah. Itu terjadi kenapa saudara? Karena dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saat ini saudara rindu
tetap mampu mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang saudara alami, maka mintalah Roh Kudus untuk selalu memenuhi kita, saudara. Rindukanlah Roh Kudus untuk selalu memenuhi kita. Dan di sisi lain, saudara, seringkali topik tentang kepenuhan Roh Kudus itu menjadi satu perdebatan. Bukti kepenuhan Roh Kudus dan sebagainya itu menjadi perdebatan. Tetapi di video ini, terlepas dari semua perdebatan itu, saudara, jelas Stefanus sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukti dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mampu memandang kepada Allah dalam penderitaan yang dia alami. Kalau saat ini saudara hidup sebagai orang percaya, saudara berkata bahwa saudara adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bukti saudara penuh Roh Kudus, bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, saudara adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah di mana saudara mampu memandang kepada Tuhan saat penderitaan, saat masalah, saat penyakit, saat persoalan menimpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan ini. Mari kita rindukan selalu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, supaya kita mampu tetap memandang kepada Allah dalam segala perkara yang kita alami, supaya kita tidak menjauh dari Tuhan, tapi kita mampu tetap dekat dengan Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang kita alami. Dan kalau hari ini saudara berkata bahwa saudara adalah orang yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, mari buktikan dalam segala masalah dan persoalan saudara, saudara mampu memandang kepada Tuhan. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mampu memandang Tuhan dalam persoalan berat, penyakit, dan apapun yang dia alami dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, alamilah kepenuhan Roh Kudus dan buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tetap memandang kepada Tuhan dalam segala situasi dan persoalan kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, bahwa kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami tetap memandang kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami. Dan hari ini, ya Tuhan, sebagai orang percaya, seringkali orang-orang mengatakan dirinya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, buktinya kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami harus buktikan bahwa kami mampu tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu. Ajar kami semua hidup dalam kepenuhan Roh Kudus-Mu, dan ajar kami membuktikan bahwa Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puaskan setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul segenap hati,
segenap jiwa rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah